semuanya, shalom. Boleh dinyalain dulu suaranya? Shalom, Kak. Shalom. Gimana kabarnya nih? Ayo, baik nggak kabarnya? Yang baik bisa angkat jempolnya semua. Mantul. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik. ya. Yeay. Oke, teman-teman semua, kita bentar lagi kan bakalan mulai nih. Jadi teman-teman yang lain bisa segera dikabarin ya. Ayo Rek, cepetan dan masuk di roomnya. Karena kita akan segera mau memuji Tuhan dan mendengarkan sharing dari hambanya yang luar biasa pastinya. Udah pada nggak sabar nih kayaknya ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa, ini nanti kita akan bakalan sharing-sharing juga ya. Jadi nggak cuma dengerin firman, tapi kita juga mau sharing sama-sama. Buat teman-teman yang terbeban untuk sharing, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bakalan kalian tanyakan juga boleh dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Kan kita udah pada tahu tuh apa judul PD kita hari ini. Jadi mungkin teman-teman dari persiapkan dan nanti langsung bisa diomongkan atau bisa dari room chat aja. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa menampilkan wajahnya. Ayo di sini yang belum kelihatan wajahnya segera di-on kan nih wajah ganteng dan cantiknya. Ayo, mana? Cheese dulu semuanya. Senyumnya mana ya? Wah, Niken luar biasa, Niken. Senyumnya dong. Iya, cantik banget, parah. Mana lagi nih, kok belum kelihatan kaknya ya? Aduh, Apa jadi malu ya ini? Idi, cantik. Mana lagi ya? Iren, mana Iren? Wajahnya Iren. Ini Kak Iren ya? Atau gimana ya? Aku manggilnya ntar ternyata di atasku. Asal manggil nama aja. Mana lagi ya mukanya nih? Ini Mas Ojo, wes udah siap, Rek. Siap. Udah siap, Mas? Jadi malu aku, Kak. Aduh. Ini kita bakalan mendengarkan sharing dari Mas Echa Sumantri. Salah ya? Mana lagi ya? Ini teman-teman belum kelihatan wajahnya nih. Kak Ivana. Terus, oke ya Bapak. Mungkin yang lain belum pada mandi. Oke, sip. Mungkin yang lain belum mandi ya, jadi belum kelihatan wajahnya nih ya Bapak ya. Yang penting tetap ngikutin sampai akhir, oke teman-teman. Dan sebelum kita mulai, kita akan doa pembuka dulu. Saya serahkan ke Kak Dite. Silakan Kak Dite. Oke, mari kita doa. Oh, benar-benar. Nice. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat pagi. Terima kasih untuk pagimu yang cerah ini. Kami kembali berkumpul untuk bersekutu pada Engkau melalui PD gabungan ini. Berilah kami hikmat, marifat, dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu melalui teman-teman kami, baik itu yang pelayanan dalam musik maupun sharing dan lain sebagainya. Berkati kami pula yang panitia supaya kami bisa menyiapkan dengan baik susunan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua acara kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dite untuk doanya. Kita langsung lanjut untuk ke Kak siapa nih? Kak Dio. Silakan Kak Dio. Ya, shalom. 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 Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memelihara kami dari awal hingga akhir Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah Tuhan melalui bangsa Indonesia ini. Khususnya Tuhan untuk pemerintahan-pemerintahnya seperti Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya Tuhan. Kau juga memberkati, Kau mengurapi menteri-menterinya Tuhan. Dan Kau menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka kepala bukan ekor Tuhan. Senantiasa Kau berkati ya Tuhan. Dan Kau tambahkan hikmat, marifat daripada-Mu ya Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan apabila mereka salah dalam perbuatan mereka Tuhan. Tapi kiranya Tuhan Kau mengangkat mereka menjadi pemimpin yang baik dan menyertai bangsa Indonesia hingga dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya bangsa Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan negara yang maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati negara-negara yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu Tuhan, pemimpin mereka Tuhan, Kau jamah mereka dan lawat mereka Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, jadikanlah mereka menjadi kepala bukan ekor, berkat marifat daripada-Mu Tuhan. Kau tambahkan setia Tuhan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Kita akan lanjut dengan PAW teman-teman. Jadi silakan menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Cuma satu Tuhan kita yang setia, yaitu adalah Yesus namanya. Ayo. Ayo. Rasa yang setia, tak pernah ditinggalkan. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan lagi, ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Dari harta sekarang tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setia.
Puji Tuhan, yang Maha Terberkati bisa angkat jempolnya semuanya teman-teman. Puji Tuhan. Dan saat lagi kita akan bermain bersama yang akan dipimpin oleh teman-teman dari PJ acara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan teman-teman PJ acara, udah siap? Shalom, Kak Dite. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, supaya nggak kosong nih, teman-teman di sini mungkin ada yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, yang sudah bisa angkat tangannya. Waduh, angkat tangan kayak di kampus aja, Rek. Udah siap semua ya kayaknya nih. Teman-teman masih bisa kan teman-teman yang lain dikontak untuk segera gabung karena kita bakalan main sama-sama di sini. Jadi teman-teman yang belum pada gabung di room ini bisa langsung dichatin semua. Ya. Oke, Kak Dita, sudah siap kah? Sudah. Oke, Shalom silakan. Shalom, shalom. 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 Jadi game kali ini kita akan tebak emoticon. Jadi buat kalian nanti minta tolong dipersiapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah belum? Sudah, Kak Kalau Dita. udah ditunjukin Sudah. dong ke ini kameranya. Mantap. Jadi rules-nya adalah nanti gamenya akan dimulai lewat chat. Akan muncul emoticon-emoticon yang biasanya kita pakai buat chat-chatan. Dan ada clue-nya yaitu pasal dan pasal. Jadi untuk teman-teman bisa nanti sebutin ayatnya aja. Jadi clue-nya tadi pasal misal nih Matius 5, terus ada di bawahnya emoticonnya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung sebutin ayatnya sesuai dengan emoticon itu. Gitu ya, paham? Tanya Kak, Ya, harus Alkitab buku tak Kak? iya dong. Mohon maaf, siapa yang tanya ya? Kak Ivana. Oh iya, Kak Ivana. Ini nggak nunjukin wajah Ya, nggak Kak apa-apa kan Ivana. Kak? Ya, Oh ya udah, terima kasih Kak Dita. sudah siap dimulai ya. Siap-siap dipantengin nih chatnya. Untuk yang bisa menebak pertama, bisa langsung nanti aku sebutin namanya, nanti bisa dibacakan. Gitu ya. Dimulai. Yuni, siapa yang bisa nih? Talita.
Talita mana nih? Aku, Kak. Oh iya, iya. Apa dek bacanya? Dari ayat mana? Sebentar. Ini nih. Di ayat 4, di ayat 4. Irena. Apa? Di ayat 4. Kurang tepat. Irene, coba. Di ayat 7, Yohanes 15 Iya ayat 7. benar. Coba bacain. Yeay. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yeay, benar banget. Tepuk tangan dong buat Iren. Tapi itu masih ini ya, pemanasan. Jadi jangan Dapat giveaway nggak, Kak? dapatnya nanti berkat dari Tuhan, keselamatan. Haleluya. Selanjutnya kakak-kakaknya jangan patah semangat dong. Siap-siap ya, aku kirim lagi ya. Mulai. Kira-kira apa itu? Ada jerapah, ada telinga. Yuk, mode serius. Apakah bisa menemukan? Mau coba, Kak. Oh ya, Mas Josafat, silahkan. Yesaya 59 ayat 1. Benar. Yeay. Wow, keren banget. Dibaca. Coba dibacakan isinya. Oke. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya. Paham ya sampai sini ya? Tepuk tangan dong. Kira-kira sulit nggak? Sulit, Kak. Enggak. Enggak. Pernah nggak? Terakhir. Giveaway. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Mulai. Apa ayo kira-kira? Irena. Aku Ya, loh. silakan. Irene. Ayat 15. Iya. Benar. Ayat 15. Bisa dibacakan? Dua Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah. Oke, luar biasa sekali untuk teman-teman yang sudah menebak dengan tepat, dan untuk yang belum tepat bisa dicoba lagi untuk PD selanjutnya. Jadi dari game ini bisa diambil kesimpulan dari ketiga ayat itu bahwa firman Tuhan itu sangat penting buat kita, buat kehidupan kita. Bahkan dari kecil pun kita udah ditunjukkan gitu, diberitahu tentang firman Tuhan. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan sia-sia. Maka kita sebagai pemuda juga harus bisa melakukan.
Sampai sini dulu gamenya, bisa dilanjutkan oleh Kak Talita. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih Kak Dita. Bisa tepuk tangan semua, dinyalain suaranya. Yeay. Yeay. Selamat berpartisipasi. Puji Tuhan. Irene ya, selamat. Dan buat teman-teman yang lain yang belum beruntung hari ini, bisa berjuang lagi di PD-PD selanjutnya yang pastinya akan ada games-games yang lebih menarik. Oke? Dan hari ini sudah siap nih pembicaranya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada hambanya Socha Sumantri. Silakan. Pester soca. Aja ngono, Kak. Silakan. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Halo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Senang bisa berjumpa sama kalian, guys. Puji Tuhan. Semangat. Semangat. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pada PD gabungan kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Namaku Socha, aku dari jurusan Matematika angkatan 2018. Oke, pada kesempatan kali ini bersyukur banget aku bisa sharing sama teman-teman, sharing pengalaman pribadiku. Terus mungkin dari teman-teman juga nanti mau sharing atau mau kesaksian juga nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini tuh ayatnya diambil dari Mazmur 119 ayat 151. Aku bacakan teman-teman ya. Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Oke. Di pamflet itu ada judul Truly Faithfulness. Truly Faithfulness. Kalau aku Google Translate, ya maaf ya teman-teman, aku Google Translate. Itu artinya kesetiaan sejati. Oke. Kalau kita ngomongin kesetiaan itu kan, setia itu mesti berkaitan dengan yang namanya relasi atau hubungan. Entah itu hubungan vertikal ataupun horizontal. Kalau horizontal itu ya bisa saja relasi dengan orang tua, keluarga, lalu teman-teman terdekat kalian, relasi dengan sahabat kalian, terus relasi mungkin sama pasangan kalian juga gitu kan teman-teman. Terus ini aku mau sharing ini pengalaman pribadiku. Aduh, malu aku. Oke, kan ini pengalaman pribadi ya. Jujur aku dulu punya pacar, dulu berarti sekarang mantan. Oke. Dari kelas berapa ya aku pacarannya? Dari kelas 9 SMP kalau nggak salah. Naik kelas 9 SMP sampai kuliah kemarin teman-teman. Kira-kira dihitung 4 tahunan berapa gitu, hampir 5 tahun lah. Terus tapi di akhir-akhir apa ya, sebelum sebelum pisah itu tuh apa ya, kayak nggak serasi seperti pertama ketemu dulu gitu loh teman-teman. Kayak gimana ya, kayak rasanya kayak beda gitu loh kan, ya gitulah misalnya. Terus aku tuh jujur aja dalam diriku ngerasa ya, kok seakan-akan itu yang bekerja cuma sebelah tangan gitu. Iya, sebelah tangan dong. Kayak apa ya, yang berjuang, yang berusaha itu cuma aku tok. Aku rasanya gitu, ngerasanya gitu. Nah, terus pernah sesekali itu aku makan bareng kan sama dia. Aku sama-sama dari Tulungagung, dia mantanku itu sama-sama kuliah di Surabaya, tapi beda kampus teman-teman. Nah, pernah sesekali itu, sorry curhat dikit ya teman-teman, nggak apa-apa kan? Sekali makan di apa ya, di warung kalau nggak salah. Itu tuh apa namanya? Dia ada temennya cowok datang, terus ya biasalah kita kan kalau makan ngobrol gitu kan, terus cerita-cerita juga selama seminggu ini gimana. Terus ada temennya datang,
temennya tuh tanya, temennya cowok, temennya tuh tanya ke mantanku kayak gini, iki sopon sorry Tra, iki sopo cak, iki sopo ndak. Nah, terus akhirnya mantanku tuh jawab, oh ini cuma temanku. Nah, di situ jujur aja kan sakit hati kan, soalnya kan apa ya, pacaran udah 4 tahun lebih, udah hampir 5 tahun, tapi dia mengenalkan ke temennya itu bahwa aku tuh cuma temen gitu loh. Nah, setelah itu aku ngerasa loh kok jadi gini ya. Terus aku juga ngerasa kalau ada permasalahan atau ada rintangan gitu, aku tuh jujur anaknya itu ngobrolnya, mungkin teman-teman juga pasti kan dari segala macam hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman-teman, kalau ada masalah itu kan seharusnya itu kan dibicarakan baik-baik kan. Terus eh, apa namanya, kalau ada apapun itu juga harus dibicarakan dengan entah lewat komunikasi, ketemu langsung nggak apa-apa. Terus sorry teman-teman, ada pedal pop lewat itu, maaf ya, bentar. Soalnya kedengeran mesti, ya itu. sorry teman-teman, sorry. Beliin, Ca. Itu pedal pop lewat kak. Oke, lanjut ya teman-teman. Seharusnya kalau ada masalah itu kita harus ngobrolin baik-baik, entah lewat vid call atau lewat telepon atau mungkin ketemu langsung. Nah, si mantanku itu ketika aku ngomongin permasalahan itu dia langsung nyelimur itu apa ya, mengalihkan topik pembicaraan gitu loh, padahal aku kan gimana ini untuk permasalahan ini, jalan tengahnya kayak gimana gitu kan. Soalnya aku pernah ingat itu, mungkin teman-teman juga tahu bahwa permasalahan atau rintangan atau tantangan dalam sebuah hubungan itu bukan untuk jalan perpisahan kita teman-teman, tapi itu malah suatu tantangan atau suatu apa ya, suatu permasalahan itu untuk saling mengikatkan kita, untuk saling mendewasakan sifat kita, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu. Jadi menurutku permasalahan itu malah bukan untuk pemisah, tapi malah untuk perekat kembali, gitu. Tapi nah itu si mantanku itu kayak nggak bisa diajak kompromi lagi gitu loh, dan pada akhirnya ya aku ditinggalin gitu kan. Mungkin dia udah punya cowok lain atau apa, nggak tahu lah ya, mungkin. Tapi aku gini teman-teman, itu nggak jadi masalah besar buatku, atau aku ditinggalin, aku diputusin itu nggak jadi apa ya, nggak sedih. Ya sedih iya sih, sorry ya. Sedih mungkin ya cuma berapa jam gitu, mungkin nggak, ya kok sedih lah ya itu kan, tapi nggak berlarut-larut sampai sampai besoknya enggak. Karena aku itu menyadari bahwa terkadang kita itu harus belajar melepaskan apa yang sudah menjadi milik kita dan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Supaya apa teman-teman? Supaya kita itu bisa menerima yang lebih baik dari Tuhan. Dan puji Tuhan, balasannya dari Tuhan itu kayak, padahal aku nggak mendoakan bahwa kayak tolong ganti yang lebih baik, tolong ganti yang baru, atau tolong temukan aku dengan seseorang yang bisa membawa aku lebih bahagia. Aku nggak doa kayak gitu, tapi tiba-tiba Tuhan itu kayak langsung nyenengin aku gitu, langsung membuat aku bahagia, karena aku udah sekarang jujur aja teman-teman, aku udah ketemu sama seseorang yang selalu membuat aku bersyukur bahwa, dan sekarang juga Tuhan bisa pelayanan bareng. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu, duh izin aku. Terus mungkin juga teman-teman ketika ini berdasarkan pengalaman pribadi juga ya, kalau aku melihat teman-temanku kalau disakiti atau ditinggalin atau dikecewain, apapun itulah yang bikin kita sakit hati pokok, terus diputusin juga, kita tuh kayak ngerasa
kenapa mesti berdoa gini, kenapa kok Tuhan ini kok terjadi padaku gitu kan, mesti kayak gitu kan. Aku pun jujur juga gitu. Bahkan aku tuh pernah searching kan di Google bagaimana cara membuat mantan menyesal, bagaimana cara membuat mantan iri hati terhadap aku yang sekarang kayak gitu kan. Aku bahkan punya pikiran untuk balas gitu loh. Mungkin teman-teman kalau disakiti atau dikecewain, mungkin teman-teman juga pengen balas gitu kan. Nah, aku pun juga gitu, pengen balas teman-teman. Tapi aku tuh semakin sadar kalau aku membalasnya dengan kejahatan, itu aku nggak bisa berdamai dengan masa lalu gitu loh teman-teman. Nah, cara yang terbaik adalah membalasnya dengan melepaskan pengampunan dan bersukacita dalam Tuhan. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita bisa mengampuni dan berdamai dengan apa yang menjadi sakit dalam diri kita, apa yang menjadi kecewa dalam diri kita, pasti di situ nanti ada damai dari Tuhan, karena Tuhan yang akan pulihkan itu semua teman-teman. Gitu. Terus ini juga pengalaman dari pribadi, kalau aku lihat teman-teman itu jujur aja, biasanya kan ada kan teman-teman yang kayak punya sahabat dari kecil atau punya teman dari kecil gitu loh, yang sampai sekarang pun puji Tuhan masih tetap bersama gitu kan. Ataupun mungkin teman-teman sekarang eh, teman-teman kalian menghilang entah karena permasalahan apa, terus entah karena tindakan kalian yang menyakiti hati mereka, atau kesalahan kalian yang membuat mereka berpikir kok jadi gini ya pertemanan kita gitu kan. Atau mungkin kalau kalian sudah setia, kalian sudah gimana ya, sudah mengampuni, terus dalam suatu pertemanan itu, ya aku ngerasa sendiri kalau seumpama gini ya teman-teman, aku punya teman dari kecil, terus kalau dia melakukan kesalahan itu, aku kan orangnya kan gampang mengampuni gitu ya, puji Tuhan. Terus kalau ada kesalahan dari teman, aku nggak gampang memikirkan kesalahannya, tapi aku malah bisa ngambil sisi positif ya. Mungkin, oh maksud Tuhan ini, kenapa kok temanku melakukan kayak gini, melakukan tindakan ini. Aku tuh tipe orang yang bisa ngambil sisi positifnya gitu loh teman-teman. Terus, tapi di suatu saat aku melakukan kesalahan kecil. Mamanya kayak gini, biasanya kan kalau makan di apa ya, sorry sebut produk ya, makan di KFC biasanya kan, terus ngambil kulit ayamnya temen gitu kan. Aku pernah ngambil kulit ayam, terus temenku tiba-tiba kan gak tak boloneh cah loh, padahal cuma ambil kulit ayam ya. Mungkin iya, sorry copyright. Mungkin apa namanya, itu tuh permasalahan kecil yang bisa membuat apa ya, pertemanan itu seakan-akan hancur gitu loh. Atau mungkin dari teman-teman juga pernah melakukan kesalahan kecil, entah apapun itu, satu kesalahan tapi orang lain itu mandangnya apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan besar, terus kesalahan-kesalahan yang berujung fatal, terus berujung teman-teman kalian meninggalkan kalian. Atau mungkin teman-teman ini di sini ada juga yang melakukan kesalahan yang membuat impian kalian itu nggak bisa tercapai gitu loh, nggak bisa tercapai gara-gara kesalahan yang sudah kalian perbuat. Terus kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan itu mungkin bisa juga membuat orang yang kalian cintai itu meninggalkan kalian itu. Tapi tolong diingat ya teman-teman, kesalahan kalian itu semua itu bukan menjadi alasan untuk Tuhan tidak mengasihi kamu teman-teman. Tuhan itu akan selalu dan tetap mengampuni kamu, karena Tuhan itu sudah mendapatkan jiwamu. Karena Alkitab pernah berkata, walaupun kamu meninggalkan Tuhan, walaupun kamu nggak setia, tapi itu Tuhan tetap setia dalam keadaan apapun teman-teman. Nah, dalam ayat Alkitab pada PD kali ini, itu kan tadi dikatakan engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Terus walaupun juga kita pada kutip ya dengan sengaja meninggalkan Tuhan, dengan sengaja ya, maksudnya kayak kita merasa
wes Tuhan aku pasrah, aku nggak peduli, aku mau yang paling bodoh, tindakan yang paling bodoh, aku mau pindah agama, seumpama gitu ya, atau aku mau bunuh diri saja Tuhan. Kayak gitu tuh adalah tindakan-tindakan bodoh, itu kan sama saja kita menjauh dari Tuhan kan. Tapi di sisi lain teman-teman harus sadar dan harus ketahui Tuhan itu tetap dekat. Tuhan itu tetap mau mengampuni kita, yang walaupun kita dari dulu itu udah berdosa, dari kita lahir pun itu udah ada dosa bawaan juga, namanya dosa turunan kan. Terus tapi di sisi lain Tuhan itu tetap setia mau mendampingi kita, terus tetap setia mau membimbing kita dari kecil sampai kita nggak ada nanti. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kalian apapun keadaan kalian teman-teman. Nah, yang mau aku sharingkan ini justru malah kita tuh harus lebih banyak belajar kepada Tuhan. Maksudnya belajar, kan teman-teman ini juga mahasiswa kan, mahasiswi UNESA. Kita kan juga sama-sama belajar kita kan sama dosen. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya belajarnya sama Tuhan, karena guru yang paling agung adalah Tuhan Yesus Kristus, gitu teman-teman. Dan kalau namanya belajar itu kan ada guru, ada murid kan. Nah, kita juga murid Tuhan Yesus. Kita juga harus menjadi murid yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai akhir. Karena gini teman-teman, banyak pengikut Tuhan di muka bumi ini, tapi yang menjadi pilihan Tuhan itu sedikit. Karena yang bisa memenuhi panggilan dari Tuhan itu nggak semuanya. Nggak semua pengikut dari Tuhan itu bisa memenuhi panggilan dari Tuhan. Makanya kenapa Tuhan itu hanya memilih yang bisa percaya dan setia sama Tuhan. Tapi di sisi lain, walaupun Tuhan memilih orang yang setia dan percaya, Tuhan tapi tetap mengampuni semua orang yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Oke, yang terakhir yang mau aku sampaikan, teman-teman, aku ada refleksi atau untuk kita renungkan bareng-bareng, untuk aku sendiri juga, untuk aku pribadi, untuk teman-teman juga, mungkin untuk teman-teman mau jadi berkat untuk orang lain bisa. Ini teman-teman, dalam keadaan situasi seperti ini, apakah kita bisa tetap setia sama Tuhan? Apakah kita bisa tetap menjadi garam dan terang? Dan apakah kita bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah keterpurukan dan di tengah kekelaman kita ya teman-teman? Jadi pertanyaannya itu, apakah kita bisa menjadi berkat? Apakah kita bisa tetap setia? Apakah kita bisa tetap menjadi garam dan terang? Yakinlah teman-teman bahwa Tuhan itu tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kamu. Dan Tuhan itu akan selalu setia mendampingi kamu dalam keadaan apapun. Oke, semangat ya teman-teman untuk menjadi murid Tuhan Yesus, setia sampai akhir, dan pada saat akhirnya nanti akan teman-teman dipanggil Tuhan dengan damai sejahtera. Terima kasih. Oke, kalau mungkin dari teman-teman ini nih, ada yang mau sharing atau mau tanya sama sharingku tadi. Kenapa kok? Iya, betul Kenapa kok banget. ceritanya tentang mantan? Iya. Iya. Apa masih belum move on ya? Atau Udah gimana? ya, udah Oh, ya. gitu. Ya teman-teman, yang masa terberkati bisa langsung angkat jempolnya lagi. Iya, jempol terus sih Kak, yang lainnya dong gitu. Ya, sip ya. Puji Tuhan. Yuk, teman-teman yang sudah mempersiapkan sharing lanjutan, yuk boleh bisa langsung angkat tangannya juga. Ya nggak usah lah, nggak usah angkat tangan ya. Bisa langsung di-unmute dan bisa sharing sama-sama. Siapa nih? Atau ada yang ditanyakan? Oh, siapa tadi? Tirza Ya, Kak. boleh, silakan Tirza. Shalom semua. Shalom. Shalom. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit tentang apa ya yang Tuhan sudah kasih ke aku. Jadi minggu lalu, tepatnya hari Jumat, hari Kamis, sorry. Hari Kamis itu aku sama keluarga aku pergi ke BDI, ke Bukit Doa Immanuel, terus sampai malam. Akhirnya aku sama keluarga aku tidurnya tuh larut banget, sekitar jam
jam 1 apa jam 2-an gitu baru tidur karena di jalan tuh macet. Terus besok paginya itu temanku tuh ngechat, teman SMA gitu, bilang, nongkrong yuk, tapi siang aja, soalnya malam itu ada ibadah. Terus aku bilang, oke, nongkrong. Akhirnya kita nongkrong lah di satu tempat di Jiwok, di kedai kopi gitu. Aku nggak mau sebut merek, guys. Terus akhirnya kita ngopi, ya sudah ngopi biasa gitu. Karena aku juga suka kopi kan. Aku minum kopi, terus sekitar jam 3 aku pulang ke rumah karena malamnya itu ada komsel di gerejaku. Akhirnya aku pulang dan di jalan aku ngerasa badanku tuh nggak enak, teman-teman. Badanku tuh kayak gemeter, terus kayak merinding, nggak enak, dingin. Terus di jalan itu aku naik motor kan, aku bilang sama temanku di sebelahku kan, aku bilang kalau aku nih badanku nggak enak, tolong po anterin aku sampai rumah. Maksudnya iring-iringan gitu. Akhirnya diantarlah sampai di depan perumahan aja. Sampai di depan perumahan itu lidahku ini kayak geter gitu loh guys. Kayak orang apa ya? Kayak gimana ya? Aku nggak bisa jelasin. Tapi lidahku ini kayak geter gitu. Terus ngerasa kayak mau ketelan dan nafasku tuh sudah di sini. Aku di motor cuma bilang Tuhan tolong sambil aku megangin lidahku. Karena aku takut gitu lidahku ketelan. Aku di motor cuma bilang Tuhan tolong. Pulang di rumah, aku langsung keroan sendiri guys. Soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma ada omaku. Aku nggak mungkin suruh omaku kan, minta tolong omaku nggak mungkin. Jadi aku keroan sendiri sambil aku bilang Tuhan tolong aku nih kenapa gitu. Sampai sore jam 5 atau setengah 6 gitu, mamaku pulang dan mamaku tanya, loh kenapa kamu kok badanmu merah semua, terus muka ini sudah putih teman-teman, bibir tuh sudah biru, bibirnya udah biru, terus ini bawah mataku sudah putih. Aku bilang Tuhan tolong, dan pikiranku tuh sudah kemana-mana teman-teman, kayak Tuhan kalau misalnya emang umurku di umur 18 ini Tuhan angkat ya sudah, aku cuma bisa bilang kayak gitu. Dan di HP ini sudah, aku pegang HP dan aku searching di Google gitu, cara untuk mengembalikan lidah gitu. Supaya, aku tuh mikirnya gini, supaya nanti yang nolong aku tuh ngerti gitu, apa yang harus harus apa ya, istilahnya harus nolong aku caranya kayak gimana. Terus akhirnya mamaku bilang, ayo ke dokter. Tapi aku bilang, enggak ma, tunggu papa, aku bilang gitu. Itu bener-bener badan sudah dingin, mamaku udah nangis, sudah kayak apa ya, udah hopeless gitu. Dan aku merasa gila ya, untuk kita nggak ada waktu di mana buat kita tuh nggak bisa bersyukur gitu. Di tengah-tengah aku kayak gitu, keadaan kayak gitu, aku cuma bisa bilang Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Cuma itu aja, Tuhan tolong aku, Tuhan ampuni aku. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit karena di depan perumahanku ada rumah sakit. Bawa ke rumah sakit dan apa ya, jalan Tuhan itu luar biasa banget. Karena yang aku tahu di posisi sekarang kalau misalnya kita ke rumah sakit itu, apalagi kalau sesek ya, itu kan harus direpit dulu, harus pokoknya prosesnya macam-macam gitu. Dan puji Tuhannya aku ditaruh di UGD dan aku nggak direpit, nggak diapa, cuma dokter tuh juga bilang, wah ini udah nggak tahu harus gimana, cuma dipasang oksigen doang waktu itu. Ya aku sebagai manusia ya, nafas tuh ada di sini teman-teman, sini tuh sudah biru, sudah, aku bilang Tuhan tolong. Dan akhirnya puji Tuhan, aku masih bisa tertolong, dan aku masih boleh pulang ke rumah sekitar jam 10 malam. Dan di situ aku saat pulang, aku langsung masuk kamar, aku ganti baju, aku cuci tangan, aku saat teduh di situ. Dan bener-bener, apa ya, Tuhan luar biasa banget. Aku sama gak bisa ngomong gitu, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan aku. Dan pikiranku yang sudah kemana-mana itu akhirnya, apa yang membuat aku merefleksikan diri gitu, betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan aku. Dan aku nggak tahu kalau misalnya itu Tuhan benar-benar ambil aku nggak tahu kehidupan kelanjutannya orang tuaku gimana, keluargaku gimana. Dan aku ngerasa Tuhan itu luar biasa banget gitu. Dan aku ingat emang beberapa saat ini jujur aku agak malas gitu untuk saat teduh, untuk untuk
nyapa Tuhan, untuk komunikasi sama Tuhan. Kayak susah gitu, karena malam kadang ada rapat untuk acara kampus, kayak gitu. Jadi capek Tuhan, aku rasanya jenuh gitu di rumah aja. Dan waktu aku dapet kejadian ini bener-bener aku diingetin bahwa Tuhan tuh mau supaya udahlah nggak usah ngomong basa-basi panjang lebar gitu. Tapi Tuhan tuh cuma mau kita buat bilang makasih sama Tuhan, thanks God buat hari ini. Dan pokoknya itu luar biasa lah teman-teman, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Dengan kejadian ini aku banyak belajar bahwa ya kesempatan yang sudah Tuhan beri jangan disia-siakan. Istirahat yang cukup, karena waktu itu emang bener aku nggak istirahat, jadi habis dari BDI itu aku nggak bisa tidur, dan paginya aku di chat, siangnya aku berangkat ngopi dan nggak tidur, bener-bener nggak tidur gitu. Jadi aku ngerasa wah luar biasa lah. Pokoknya gitu aja sharing dari aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, soalnya Tuhan itu baik banget bagi hidup aku. Terima kasih semuanya. Semoga sharing Tuhan. Amin. Terima kasih Dirza. Sharing yang luar biasa mengingatkan setiap kita untuk kembali sama Tuhan, untuk bisa tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tak terus harus mengucap syukur. Ya bukan begitu, Pendeta? Pak Pendeta? Kamu nunggu apa? Ya maaf. Yuk lanjutan yang lain. Adakah lagi teman-teman? Aku yakin teman-teman. Iya nih, pasti semua pada nyiapin. Cuman malu, siapa nih yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Gak usah izin-izin. Boleh aku nggak? Boleh, yuk, cus. Sebentar ya. Ya, waktunya ya Kak, tolong jangan lama-lama. Terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Ya, Shalom. ya, oke. Bagi yang nggak kenal aku, tak perkenalkan diriku sendiri ya. Namaku Martin. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, angkatan 2016, semester 9. It just sucks. Oke, sebentar ya teman-teman. Tak matikan dulu kipasnya. Oke, oke. Gini. Aku mau sharing cuma sebentar aja sih sebenarnya. Kan sebagai mahasiswa akhir, kamu kan disuruh isi pena kan? Disuruh isi pena, harus isi ini, isi itu. Kamu harus nyari banyak hal. Sampai satu saat, aku nemu sesuatu. Hang on. What is this thing? Oke. Bentar. Aku nemu ini. Mungkin beberapa teman-teman tahu ini apa. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ini apa. What is this? Jadi banyak yang aku ngelihat dari beberapa bulan yang lalu, teman-teman mungkin bingung ya, harus gimana sih jalanin. Ya ampun, masa nggak tahu sih. Ya semacam, mungkin beberapa bilang ini useless, beberapa bilang ini nggak penting. Tapi ini adalah semacam kartu buat nyemangatin teman-temanmu supaya pelayanannya lebih baik waktu itu. Surat cinta, Kak. Iya, surat cinta. Nah, mungkin no. Teman-teman, aku kangen pada di UK3 dulu itu banyak yang nyemangatin orang biar mereka itu semakin lebih baik. Bahwa apalagi kita kan kapan kita masuk September tengah ya? Apalah September apa gitu. September tengah, I don't know. Tapi yang aku pengen ngomongin sama kalian adalah sebagai orang Kristen, semangatin orang-orang apalagi di pandemi ini. Mungkin September sampai Januari kalian bakal hectic, stay di rumah, nggak boleh kemana-mana. Mungkin harus Barulan, Kak. ya, it sucks. Tapi Yes. tugas kita sebagai orang Kristen adalah semangatin orang-orang bahwa
kita harus bersabar dan menunggu kapan Tuhan bilang Corona is over. Aku percaya Tuhan pasti punya banyak rencana buat kalian. Tetap semangat dalam perkuliahannya. Yang nunggu SPK, silakan menunggu. Buat mahasiswa-mahasiswa akhir, I know banyak sekali tidak kejelasan, tapi aku percaya Tuhan itu pasti luar biasa buat kalian. Itu aja sih. Amin. Mungkin Terima kasih. ya. Oke. Sudah ya, Thank you Kak? ya. Oke, Dah. sama-sama. Terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa. Mengingatkan kita untuk bisa saling support satu sama lain gitu ya, Kak. Dan untuk teman-teman, ya, gimana, Kak? Ya, aku cuma bilang iya, benar. Oh iya, oke, terima kasih Kak Martin, terima kasih Tirza untuk sharing-sharing yang luar biasa hari ini. Masih ada sedikit waktu buat teman-teman yang mau sharing singkat, karena kita nggak mau siang-siang karena belum makan siang ya teman-teman ya. Pasti kan lapar semua nih. Nah, yuk teman-teman yang mau sharing sebentar boleh dipersilakan. Yuk sharing-sharing teman-teman. Apapun yang kalian mau bicarakan di sini boleh banget. Kakak admin sharing, ya boleh. Kak Messi mau sharing tak, Kak? Menceritakan masa gini, masa lalu boleh. Ya. Sudah cukup? Teman-teman yang lain sudah cukup juga? Atau mau sharing aja di minggu depan? Apa ini? Aku mau sharing, Kak. Aku mau Oh, sharing, boleh. Kak. Ya, silakan. Iya. Siang semuanya. Salam. Shalom. Selamat siang, Kak Lutfi. Shalom, siang. Harus pakai kamera tadi ini. Shalom. Wajib Usahakan, Kak Kak. Shalom. Diusahakan. Diusahakan. Oke. Ya. Sorry kalau kameranya agak buruk di laptop. Nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya mau sharing sedikit sih kalau misalnya apa ya, ayatnya ini benar-benar memberkati gitu ya, dari Mazmur 100 berapa tadi, Cah? Pak Pendeta saja. Mazmur 119. 119. Ya, Mazmur 119 ayat 151 ya. Engkau Iya. dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Itu memang benar-benar apa ya, tidak bisa diragukan lagi kalau memang Tuhan itu luar biasa dekat sama kita. Tuhan kita itu Tuhan yang setia, bahkan sampai setia mati, sampai di kayu salib, dan melalui pengorbanannya itu juga sebenarnya mau ngasih tahu bahwa kita ini juga harus setia dari awal sampai akhir kayak gitu. Kalau kata Paulus itu kan apa, hidup ini itu kayak lomba lari kayak gitu, harus sampai finish. Nah, supaya sampai finishnya itu ya kita ini harus setia lari ya, atau nggak boleh kayak apa istilahnya, nggak boleh males-malesan dan lain sebagainya kayak gitu, untuk mengejar suatu tujuan kita itu apa, menjadi serupa dengan Kristus, dan itu tujuan akhirnya kita semua, kayak tujuan akhirnya orang Kristen ya diserupa dengan Kristus. Dan tujuan itu bukan tujuan yang amat sangat gampang, tujuan yang mudah kayak gitu. Tujuan yang amat sangat berat, terutama di dunia yang amat sangat luar biasa ini gitu ya, banyak masalah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ayat ini juga ngasih tahu kalau misalnya ya mau tidak mau kita harus setia dan semakin mau berusaha supaya nanti serupa sama seperti Kristus, dan kita juga setia untuk apa, menjadi seperti Kristus di dunia ini kayak gitu. Banyak hal yang Tuhan ajarkan ketika di dunia ini, Tuhan Yesus ajarkan di dunia ini itu, dan semuanya itu bicara tentang memberkati, memberkati banyak orang, memberkati orang-orang yang dianggap jelek sama dunia dan lain sebagainya lah. Tapi kita harus mancarkan kasih Kristus kayak gitu, dan itu susah banget kayak gitu kan.
dan kita harus tetap belajar setia. Dan ada satu ayat di Amsal kalau nggak salah, Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati tetapi orang yang setia siapakah menemukannya, kayak gitu. Nah, orang setia itu susah dicarinya kayak gitu. Kalau ada ya, sorry ya, jadi orang setia itu susah nyarinya kayak gitu. Jadi kalau andaikan aja kita semua ini yang ada di sini 41 orang ya jadi orang setia, udah hitungannya udah cukup banyak banget gitu kan dibandingkan yang lainnya kayak gitu. Dan memang kesetiaan ini harganya amat sangat mahal. Jadi sebuah kita diingatkan lagi kalau misalnya setia itu adalah hal yang penting. Jadi ya teman-teman kita saling ingatkan semuanya setia, terutama di keadaan yang kayak gini kita juga harus saling ingatkan satu sama lain, ayo setia kayak gitu. Misalnya kayak salah satu teman, aku punya salah satu teman gitu ya, sifatnya itu suka ngingetin orang, sharing sedikit, sifatnya itu paling suka ngingetin orang. Misalnya meso sedikit kayak gitu, ayo mulutnya kayak gitu. Dan itu salah satu bentuk kalau kita saling mengingatkan kalau ayo kesetiaan itu penting kayak gitu. Dan itu juga salah satu hal kecil yang segala sesuatu kan dimulai dari hal kecil toh. Hal kecil kayak gitu diingetin hari lama-lama, oh ya inget setia kayak gitu. Dan setia juga bicara tentang terus menerus, yang penting sih itu. Jadi jangan berhenti cuman ada masalah sedikit kayak tadi kata kakak Soja, ada masalah sedikit berhenti, ada masalah sedikit mandek, ya harus tetap jalan, karena bicara tentang setia itu tentang terus menerus. Ya itu aja dari aku, terima kasih. Tuhan, terima kasih Mr. Lodewijk untuk sharingnya yang luar biasa, dan adiknya tadi juga menyampaikan sharing luar biasa. Terima kasih. sorry. Ya, apa sharing yang luar biasa untuk mengingatkan setiap kita untuk setiap setia sampai akhir, mengejar misi Tuhan, mengerjakan visi Tuhan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, yaitu pancarkan kasih Kristus sampai akhirnya kita nanti. Dan teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah sharing. Terima kasih hambanya Soja Yo Adi sudah menyampaikan sharingnya yang luar biasa juga. Berkati setiap kita, semoga semakin pakai Tuhan luar biasa. Dan kita bakalan lanjut acara selanjutnya, yaitu adalah doa syafaat. Nah, doa syafaat ini jangan sampai terlupakan, karena kita akan mendoakan satu sama lain. Aku akan bacain siapa-siapanya yang akan doa syafaat ya teman-teman. Diminta dengan kasih hambanya Lodewijk untuk doa syafaat bangsa dan negara supaya segera dibebaskan dari COVID. Ya, Pak Lodewijk. Kemudian selanjutnya, yang kedua, berdoa untuk Universitas Negeri Surabaya, Kak Dio. Mana Kak Dio? Lanjut. Siap. Sip. Selanjutnya, berdoa untuk UK3P, Tabita. Mana Kak Tabita? Ya. Tabita ya? Oh iya, benar Tabita. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, kehidupan mahasiswa yang akan dipimpin oleh teman kita, Deanita. Oke. Siap, Kak. Ya, silakan bisa dimulai dari awal. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan. Pada siang hari ini Tuhan, kami dapat menyempatkan diri kami dapat berkumpul, sharing, memuji Engkau, dan kami akan mulai doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia.
biar apapun yang terjadi di negara ini semuanya karena kehendak-Mu, semua karena rencana-Mu Tuhan. Kau yang pimpin negara ini, Kau yang pilih kami untuk Kau tempatkan di negara ini Tuhan, biar kami dapat menjadi terang-Mu di negara ini Tuhan. Dan dalam rangka mengatasi pandemi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun yang direncanakan oleh pemerintah, vaksin, apapun yang disiapkan Tuhan, kiranya Kau yang sertai, Kau yang pimpin, Kau yang berkati Tuhan, biar semua rencana-rencana, semua rancangan-rancangan, semua apapun yang akan dilakukan oleh negara ini dapat seturut dengan kehendak-Mu, dan pandemi ini dapat terselesaikan pada saat waktu-Mu yang tepat Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan atas negara ini, rencana-Mu saja yang terjadi atas negara ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk UNESA kami ya Tuhan. Kampus kami tercinta Tuhan, kami berdoa Tuhan, sungguh Engkau melawat UNESA di kala pandemi ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, Kau sudah melawat UNESA Tuhan dengan sedemikian rupa Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan, Engkau memberkati para jajaran-jajaran yang dari UNESA Tuhan, rektor, wakil dekan, dan dekan-dekan, dosen-dosen, dan terutama untuk mahasiswanya juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi khususnya Tuhan di kala pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, UNESA Tuhan membawa terobosan-terobosan baru Tuhan, oleh karena nama-Mu Tuhan selalu dipermuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di kala pandemi ini Tuhan, UNESA semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan berbagai prestasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tambahkan Tuhan hikmat marifat saat kami mulai belajar Tuhan di awal September nanti Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, di tengah pandemi Tuhan, UNESA semakin hari semakin bertambah Tuhan, dan senantiasa Engkau juga bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, UNESA Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan dan murah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami pada siang hari ini akan berdoa untuk UK3. Terima kasih untuk organisasi yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami di UNESA tidak hanya kuliah, tapi kami juga dapat bisa belajar untuk melayani Tuhan, dapat bisa bersama-sama memiliki organisasi yang memiliki kekeluargaan yang baik. Kiranya Kau menyertai setiap panitia-panitia dari KKSC, BPH, setiap ministry dan pengurus PD Lida, PD Ketintang. Kiranya Kau menyertai sehingga kami bisa melayani Tuhan dan belajar bersama-sama dan bertumbuh untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan biarkanlah anak-anak UK3P yang sangat memiliki banyak progres ke depannya, biar Tuhan lancarkan, Tuhan atur setiap apapun yang telah kami rencanakan, biar semuanya berhasil. Dan buat maba-maba, kiranya Tuhan pakai mereka, Tuhan tunjukkan mana yang akan menjadi pelayan penerus kami selanjutnya, dan biarlah semuanya kami dapat melakukan dengan hati yang tulus dan kesetiaan hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Kami menyerahkan organisasi UK3P ini ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, biar kami bisa menjadi berkat. Haleluya, amin. Mengucap syukur atas berkat Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan kehidupan mahasiswi UNESA yang saat ini akan melaksanakan perkuliahan online, mulai dari mahasiswa baru 2020 hingga mahasiswa tingkat akhir. Kami mendoakan semoga
Setiap permasalahan perkuliahan mereka, Tuhan berkenan membimbing hingga selesai nantinya. Kiranya kasih Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah doa syafaat hari ini. Dan kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang hari ini boleh join di PD gabungan hari ini. Biarlah teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya semakin hari boleh semakin luar biasa, boleh semakin setia melayani Tuhan di masa-masa yang juga luar biasa ini. Teman-teman diminta untuk semakin setia mengikut Tuhan Yesus ya. Ditunggu kedatangannya, joinnya lagi di PD selanjutnya dengan antusias yang luar biasa tentunya dari teman-teman semua. Dan di akhir nanti kita bakalan foto-foto ya, jangan keluar dulu nih ya teman-teman. Kita akan foto sama-sama dan kita akan serahkan ke PJ kegiatan PD hari ini. Silakan untuk menyampaikan pengumuman sekaligus doa penutup. Ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman buat keikutsertaannya pada PD hari ini. Saya selaku PJ kegiatan mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang bisa join pada PD hari ini. Dan jangan lupa mengikuti PD selanjutnya di bulan depan karena ini juga minggu terakhir. Jadi Tuhan berkati kalian semua yang sudah sharing juga. Terus untuk selanjutnya saya serahkan ke PJ kegiatan LIDA untuk doa. Monggo Mbak Cynthia. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah join PD siang hari ini. Mari kita bersatu hati, kita mau doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Pada hari ini ya Bapa, kami telah menyelesaikan PD gabungan kami ya Bapa. Terima kasih banyak buat penyertaan-Mu, terima kasih banyak buat kasih-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan PD online pada siang hari ini ya Bapa. Memberkati Kak Talita, memberkati Kak Socha yang telah membagikan sharing ya Bapak, dan kiranya Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang telah sharing tadi, dan kiranya Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang telah join pada PD siang hari ini, baik yang sudah join maupun yang belum join. Kiranya memberkati mereka dan tetap melindungi mereka dalam kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap melindungi kami, dan tetap memberkati kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada PJ dokumentasi Kak Bita. Shalom teman-teman. Halo. Sekarang kita waktunya foto. Bisa nyalain kameranya ya. Mohon. Wahyu ya Kak Messi. Mbak Galuh belum mandi. Sudah. Tak mesti loh Abraham ini. Kamu loh belum mandi. Bita Yuk mana teman-teman Kak? yang Nak belum. muka Kak bisa Kak kamera laptopku. Bita kepanasan dah itu Bit. Ayo yang lain yang belum nyalain kamera. Ayo macak sik rek. Disisir rambutnya, lipstikan sing pucet. Bedaan.
Acak ganteng. Wes ganteng kok. Sorry. Ya. Dio mukanya mana kakak Dio? Dio mana lihat? Waduh. Entar. Banget Dio. Senyume lek, senyume. Kudu. Ya. Bentar, masih lemot. Sudah disiapin lensanya Kak Bita? Sudah semua ini. Sudah. Senyum. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Mas Yo, bantu aku ya, Mas. Siap. Baik, Dio Rek. Satu kali lagi. Metal cilik. Mecil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cocok gak gelem metal cilik ya. Wah. Tak nonton tak diteni. Wah. Ampun Kak Mei. Kakak ketintang Kak nggak mau metal cilik. Wah, fanatik. Sudah ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di bulan depan.